kayak gini. Tolong, tolong. Kayak ngerintih gitu loh, si nenek tuh minta tolong. Kade neng gelis di pabrik eta mah sok menta getih. Pas kita lari tuh si neneknya tuh kayak terus aja manggil kita, Neng. Dipanggil terus sambil Neng, Neng. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Kembali lagi di konten Kisah Kamis Malam, guys. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita udah dapat sebuah cerita yang udah masuk ke kisahkamismalam@gmail.com. Cerita kali ini kita dapatkan dari gmail.com. Tidak bosan-bosannya saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman semua yang ingin sharing kisah horornya, bisa langsung kirimkan aja kisah kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com, atau bisa juga langsung DM ke Instagram saya di warga sipil biasa A-nya 2. Oke, seberapa seram kisah yang udah dikirimkan oleh Teteh Rati ini? Langsung kita simak bersama-sama, guys. Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Ratih. Aku dikasih tahu saudara tentang kisah Kamis malam. Kalau boleh, aku mau cerita pengalaman yang aku alami. Cerita ini sebenarnya menimpa sahabat aku, cuman berdampak banget juga ke diri aku. Mungkin langsung ke ceritanya aja ya. Jadi kejadian awalnya itu sekitar 15 tahun lalu, kira-kira tahun 2007. Jadi saat itu sahabat aku kerja di salah satu pabrik di daerah Cimahi. Nama pabriknya di daerah. Sahabat aku udah kerja di sana sekitar 5 tahunan. Dia kerja sebagai salah satu ADM di sana sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi kepada dia. Wow. Openingnya serem banget, guys. Seserem apa sih yang terjadi pada sahabatnya Teteh Rati ini? Ingat banget, dulu sebelum masuk kerja di sana itu, kita ngelamar ke pabrik itu tuh barengan. Waktu itu inget banget sore, hujan. Waktu itu setelah ngasihin lamaran kita ke satpam, kita neduh lah di salah satu warkop. Di salah satu warkop gerobak yang jaraknya gak jauh dari pabrik itu. Oh, warung kopi yang dari gerobak geningan. Tahu nggak warung kopi tapi tapi bukan ruko, tapi yang gerobak tapi jualan kopi gini kan. Kayak gitu. Sore itu entah kenapa ya, suasananya tuh sepi banget. Karena emang si pabriknya tuh ada di pojok gitu loh, bukan pabrik di pinggir jalan raya. Oh, kayak di industri meren gini. Kan kalau di industri mah kan pabrik suka gak ada akses kayak angkot gitu kan. Emang kawasan industri. Dan si nenek ini tuh satu-satunya gerobak yang jualan di sepanjang jalan itu. Gak ada lagi yang jualan, pokoknya sepi banget. Cuman ada si nenek itu sepanjang jalan itu tuh. Males sih, 2007 lagi, guys. Serem banget deh kalau diinget-inget suasananya sore itu. Ditanyalah kita sama si nenek yang jualan itu, "Atos di mana, Neng? Huhujanan," kata si nenek itu. "Atos masihkeun lamaran, Bu," kata aku tuh. Jawab aku tuh. Oh, gitunya. Setelah itu si nenek lanjut bikin susu jahe yang kita pesen. Gak lama si nenek ngasihin lah susu jahe yang udah jadi ke kita berdua. Terus tiba-tiba sambil ngasihin gelas ke kita, si nenek tuh bilang kayak gini, "Kade neng gelis di pabrik eta mah sok menta getih." Sambil ketawa nenek-nenek gitu gening. Anjir, males banget. Jadi kayaknya kan kalau minta getih mungkin minta tumbal kan, minta tumbal mungkin guys kalau maksudnya tuh. Jadi sambil ngasihin gelas pesanan mereka berdua tuh, si nenek tuh sambil bilang, "Kade neng, hati-hati neng,
di pabrik itu mah suka minta tumbal katanya, kalau bahasa Indonesianya mah guys. Ah mama heureuy wae, kata sahabatku. Saat itu kita nikmatin aja susu jahe sambil ngobrol karena nungguin hujan reda. Sekitar jam setengah 6-an hujannya udah agak reda, udah kecil. Kita bergegas lah siap-siap untuk lanjut jalan menuju jalan raya karena jaraknya lumayan jauh. Oh jadi si posisi pabriknya tuh dari jalan raya yang ada angkot tuh jauh guys, jadi harus jalan dulu mungkin ke dalam. Waktu itu kita jalan kaki. Nah di sini anehnya tuh pas kita mau bayar si neneknya itu tidur. Gimana ya? Tidur kayak anak sekolah gening kalau di bangku meja gitu. Oh si neneknya tuh tidur gitu guys sih, anjir. Anjir mulai serem sih cok. Aku coba bangunin gak bangun-bangun tuh si nenek. Jadi si neneknya tuh tidur kayak gini terus pas mereka mau pulang teh terus dibangunin tuh gak bangun-bangun terus kayak gini si neneknya tuh. Kayak tidur anak sekolah gini guys gini. Merinding banget. Suasana tiba-tiba berubah jadi merinding. Udah weh simpen uangnya di situ. Kecapean mungkin si nenek, kata sahabat aku sambil narik-narik tangan aku ingin cepet pergi dari situ. Karena aku juga mulai takut, akhirnya aku simpen aja uang di dekat si nenek dan langsung pergi. Kita berdua jalan cepet gitu gening. Dan takut banget gak tahu kenapa. Soalnya si nenek tuh dari pas ngasihin susu jahe ke kita tuh gak ngomong-ngomong lagi, cuman diem we gitu. Kita teh terus we ya jalan cepet, pengen cepet-cepet sampai ke pinggir jalan raya. Dan gak lama setelah 2 belokan kita ngejauh dari si nenek, aku inget banget. Ini tuh adzan maghrib baru beres berkumandang. Tiba-tiba si sosok nenek yang tadi jualan tuh ada di atas benteng pabrik. Masih pakai pakaian yang sama, kayak kebaya nenek-nenek gitu. Ih anjir. Jadi kayak duduk di benteng ini. Tahu kalau benteng jadi kayak gini weh. Si nenek-neneknya teh masih pakai pakaian yang sama kayak kebaya nenek-nenek gitu gening. Oh, kalau nenek-nenek sok pakai kebaya gini cok, kebaya nenek-nenek sih gitu. Terus dia tuh bilang kayak gini si neneknya tuh. Bade ka mana, Neng? Nah, teu ngagugahkeun emak. Ay anjir merinding cok, goblok. Astagfirullahaladzim. Kita langsung lari dong sekenceng-kencengnya sampai sepatu aku lepas. Pas kita lari tuh si neneknya tuh kayak terus aja manggil kita. Neng, dipanggil terus sambil Neng, kayak yang marah gitu. Setelah kita udah hampir nyampe pinggir jalan raya, masih kedengeran tuh suara si nenek. Cuman pas terakhir itu suaranya samar-samar kayak bilang kayak gini. Tolong. Kayak ngerintih gitu loh si nenek tuh minta tolong. Cuman kita nggak gubris dong. Karena kita tahu itu bukan manusia. Karena tiba-tiba si nenek ada di atas benteng pabrik. Ya iyalah udah pasti bukan manusia. Anjir males. Berarti dia dari tadi tuh diem jajan tuh di warung hantu meren anjir. Habis kejadian itu beberapa bulan kemudian kita berdua ada panggilan dari pabrik itu untuk interview. Males. Pabrik yang barusan. Meskipun agak takut gara-gara kejadian waktu itu, cuman ya kita ikhtiar aja. Niatnya juga cari kerja. Kesana deh kita untuk interview. Singkat cerita, aku gak keterima di pabrik itu. Dan sahabat aku diterima kerja di sana. Dan kerja di sana pokoknya sejak saat itu. Sahabat aku diterima jadi ADM di sana. Kayak admin gitu loh, kayak apa sih di kantor makanya. Jadi kerjanya di kantor. Cok. Ini kelanjutan ceritanya sih bahaya sih kalau menurut kalian ini kelanjutan ceritanya bakal kayak gimana gitu. Soalnya di sini tuh yang bikin relate-nya tuh apa, Cing? Pas si Ratih mau ngebangunin si nenek, yang narik-narik pengen cepet-cepet pulang teh si sahabatnya. Bukan si Ratih. Jadi kan pas si neneknya tidur kan mau bayar, si Ratihnya terus ngebangunin si nenek. Nih ini mau bayar nih, mau si sahabatnya mah kayak nges pulang nges simpan aja uangnya cepat-cepat pergi dari sini. Kayak udah sadar duluan si sahabatnya mah. Nah, yang jadi pertanyaannya teh,
sahabatnya tuh keterima di pabrik itu, sementara si Ratih mah enggak. Nah kira-kira bakal kayak gimana gitu sih kelanjutan ceritanya tuh. Merindingnya, merinding guys. Gimana lah ternyata emang si nenek itu tuh korban tumbal juga cok. Ngingetannya si nenek tuh ngingetin anjir. Kayak kasih wejangan kan ngomongnya gitu doang. Hanya hati-hati start. Iya anjir cok. Terus pas di terakhir teh si nenek teh bahkan manggil neng. Pas mereka udah sampai pinggir jalan teh kan si suara neneknya jadi kayak tolong kayak minta tolong. Kan dari awal si Teh Rati ini tuh udah nge-disclaimer kayak gini nih si Teh Rati itu. Jadi saat itu sahabat aku kerja di salah satu pabrik di daerah Cimahi. Nama pabriknya tuh sahabat aku udah kerja di sana sekitar 5 tahunan. Dia kerja sebagai salah satu ADM di sana sampai sesuatu yang mengerikan terjadi. Berarti kan ada yang terjadi kan sama si sahabat sampai gitu. Nah gimana menurut kalian kelanjutan ceritanya? Apakah yang terjadi kira-kira pada sahabat si Teteh Rati ini tuh? Mungkin segitu dulu aja kisah Kamis malam kali ini. Ini cerita dari Teteh Rati itu masih panjang. Mungkin kita akan buat jadi 2 part atau 3 part karena cukup seru juga, ini cukup misteri juga. Gimana sih ini tuh baru nyeritain background story-nya gitu. Ini tuh dari awalnya banget pas mereka ngelamar. Jadi supaya nggak kelamaan juga durasinya, mungkin saya akan bagi jadi 3 atau 2 part. Ya mungkin segitu aja dulu guys kisah Kamis malam kali ini. Kita akan lanjutkan kisahnya Kamis depan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka videonya. Tidak bosan-bosannya juga saya ingin mengajak teman-teman semua yang merasa punya cerita horor untuk sharing ceritanya di kisah Kamis malam, dan akan kita bacakan di sini. Bisa langsung kirimkan aja cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke kisahkamismalambk@gmail.com. Segitu aja, tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.